kita akan membahas tentang sebuah topik yang sangat penting dan harus banget kita perhatikan, yaitu bullying. Kita semua tahu kalau bullying itu bisa terjadi di mana saja, termasuk di sekolah, dan dampaknya bisa sangat besar bagi korban. Nah, hari ini kita punya seorang tamu yang akan berbagi cerita dan perspektif tentang bullying. Yuk kita sambut Selvi Fauzia, salah satu siswa yang berani memberi pandangan soal bullying. Halo Selvi, apa kabar? Halo semuanya, kenalin nama aku Selvi Fauzia Ramadhani. Alhamdulillah kabar aku baik. Seneng banget bisa ikut ngobrol di podcast ini. Semoga bisa bermanfaat untuk sobat podcast yang dengerin. Selain juga Selvi, terima kasih sudah bergabung sudut pandang soal bullying ini. Nah, kita langsung aja ke topik utama ya. Bullying itu memang masalah besar dan sering kali terjadi tanpa kita sadari. Nah, menurut kamu Selvi, apa sih sebenarnya bullying itu? Dan kenapa sih penting banget untuk kita obrolkan hal ini? Menurut aku bullying itu bukan hanya soal tentang fisik, kayak mukul ataupun ngancem, tetapi juga bisa berupa kata-kata yang menyakitkan, kayak ngejek atau bahkan diabaikan. Kalau kita nggak hati-hati, hal-hal kecil yang kita anggap bercanda bisa jadi sebuah bentuk bullying. Misalnya kita ngomongin penampilan orang atau sering ngejek temen yang punya kelebihan ataupun kekurangan tertentu. Bullying itu nggak cuma melukai fisik, tapi juga bisa merusak mental dan rasa percaya diri seseorang. Kenapa penting dibahas? Karena banyak orang, terutama siswa itu nggak sadar kalau mereka itu sudah jadi korban atau bahkan pelaku bullying. Makanya kita perlu banget untuk saling mengingatkan dan menciptakan lingkungan yang lebih positif di sekolah. Wah, itu bener banget Selvi. Terkadang kita nggak sadar kalau apa yang kita anggap bercanda bisa jadi nyakitin orang. Nah, Selvi, pernah gak sih kamu sendiri mengalami bullying baik secara langsung atau melihat orang lain yang bully? Gimana perasaan kamu waktu itu? Dulu sih aku tuh jujur ya, korban sekaligus pelaku waktu itu. Jadi ini kita pernah jadi saksi bullying juga. Waktu itu ada temen aku pas SD yang sekelas. Jadi tuh dia tuh sering bully perempuan pesantren, bahkan si kerudung itu sering ditarik, terus sering dilempar-lempar kemana-mana. Nangis gak dia? Apa? Nangis? Dia sih nangis enggak, cuman kayak kesiniin gitu, ini kerudung aku gitu. Nah, dia tuh kadang mereka tuh bahkan kadang-kadang kayak ngomong kasar tentang dia itu sama keluarganya itu. Jadi aku tuh bingung harus gimana gitu, nggak tahu ngomongnya ke dia itu biar dia itu nggak sering dibully terus. Jadi aku juga sih nggak ikut-ikutan aja, jadi aku kayak cuma liatin dia gitu deh. Tapi makin lama itu aku makin sadar kalau kita diem aja itu nggak akan nyelesain masalah. Iya, gitu. Makin ya pokoknya dia gitu. Terus perasaan waktu itu juga campur aduk banget, kasihan, tapi nggak tahu harus bantu gimana. Aku nggak mau jadi orang yang cuman diem dan nggak peduli. Jadi akhirnya aku coba ngobrol sama teman aku yang jadi korban itu. Aku tanya apakah dia baik-baik aja dan gimana cara dia menghadapinya. Ternyata dia juga merasa kesepian dan nggak tahu harus cerita ke siapa. Iya. Itu sih keren banget Selvi. Terkadang kita memang butuh untuk lebih peka ya terhadap teman di sekitar kita. Kadang korban bullying merasa nggak ada yang peduli atau takut melapor. Nah, kalau kita lihat ada teman yang dibully, apakah kita sebagai teman bisa melakukan sesuatu? Apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang yang melihat atau orang yang peduli? Menurut aku yang pertama, kita harus tetap berada di sisi teman kita. Jangan diem aja ataupun bahkan ikut-ikutan mengajak teman kita. Kalau kita melihat ada orang yang dibully, kita bisa bantu dengan cara berbicara dengan pelaku dan mengingatkan mereka kalau apa yang mereka lakukan itu salah. Kalau mereka nggak berani langsung ngomong, setidaknya kita bisa melapor ke guru atau orang dewasa yang bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Tapi yang paling penting, kita harus bikin korban merasa didengar dan diperhatikan. Ajak mereka bicara dan beri dukungan moral supaya mereka tahu kalau mereka itu nggak sendirian. Setuju banget Selvi. Kadang hanya dengan mendengar atau memberi dukungan kecil saja itu bisa sangat berarti bagi seseorang yang selalu mengalami bullying. Selain itu, menurut kamu gimana sih cara sekolah atau lingkungan sekitar kita bisa lebih mencegah bully? Ada nggak sih hal-hal yang bisa didukung agar bully tidak terjadi lagi? Sekolah sebenarnya bisa jadi tempat yang
aman dan nyaman buat semua siswa, asalkan ada kesadaran dan komitmen untuk mencegah bullying itu. Salah satunya dengan mengadakan program-program seperti workshop atau sosialisasi tentang bullying supaya semua orang tahu bahayanya dan dampaknya. Selain itu, penting banget buat guru dan teman-teman saling mengingatkan kalau ada perilaku yang gak sopan atau gak menghargai. Kalau kita semua saling peduli dan gak toleran dengan bullying, pasti bisa menciptakan lingkungan yang lebih positif. Dan juga penting banget untuk saling mengingatkan baik pelaku, korban maupun saksi untuk bisa berempati dan mengerti perasaan orang lain. Itu bisa dimulai dari hal-hal kecil kayak saling menghargai, nggak ngejek, dan belajar untuk lebih peduli sama semua. Wah, keren banget Salvi. Memang kesadaran dan ketindakan kita bersama itu sangat penting ya. Kalau semuanya bergerak bareng-bareng menciptakan lingkungan yang lebih positif dan menghargai satu sama lain. Bullying bisa dicegah. Semoga dengan bicara kita hari ini teman-teman yang dengar jadi lebih sadar dan tahu apa yang harus dilakukan kalau menghadapi masalah ini. Amin. Semoga ya Mi, jangan pernah diem kalau kita lihat ada yang dibully. Yuk mulai dari kita untuk jadi temen yang lebih peduli dan menghargai orang lain. Betul banget Selfie. Terima kasih banyak sudah sharing tentang pandangan kamu terkait bullying. Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi langkah baik untuk lebih banyak orang yang peduli dan waspada tentang bullying. Dan buat para sobat podcast, jangan lupa kalau kalian atau teman kalian mengalami bully, kalian gak sendirian, cari dukungan dan berbicara dengan guru atau orang yang bisa membantu. Dan ingat, kamu berharga. Terima kasih banyak ya Imi. Semoga semua teman-teman yang dengerin podcast ini bisa lebih berani dan peduli. Sama-sama Selfie. Nah teman-teman, ini dia obrolan kita kali ini. Jangan lupa untuk saling menghargai, mendukung satu sama lain baik di sekolah, di rumah, ataupun di mana saja. Terus semangat dan tetap menjadi pribadi yang baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jaga semangat kalian dan selalu ingat kita semua punya peran dan menciptakan sekolah dan dunia yang lebih baik. Sampai jumpa. Dah.